Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yanita. Biasanya saya bikin vlog perjalanan, tapi hari ini ada yang istimewa karena kita akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nih, lihat pesertanya nih. Udah pada sarapan belum, teman-teman? Udah siap? Oke, saya akan menjelaskan nanti di dalam ada berapa meja dan harus bagaimana saja, dan setelah divaksin bagaimana. Kita masuk ya. Udah Mbak Dia. Tadi daftar dulu ya, ngantrinya banyak dan harus ada daftar isian. Nanti saya bacakan isinya apa. Kasih dokter Arlin. Kemon. Apa? Dari meja satu ya. Ini guys, ada 4 meja di sini. Yang pertama adalah meja 1. Apa yang dilakukan di meja 1 yaitu pendaftaran, registrasi. Jadi di depan mengisi daftar pertanyaannya ada isi 16 dulu ya atau tidak. Kemudian ikut antrian. Nomor berapa ini? Nomor 12. Kasih dadah. Oke, udah pada sarapan ya. Nanti jangan kehabisan. Oke, udah kita sarapan. Amin. Oke, udah maksudnya. Ya kita lihat nih, dokter dari versi. Saya mau tahu juga tensinya beliau ini berapa. Sudah sarapan belum? Sudah. Belum jualan. 363. Di sini ada pemeriksaan suhu badan dan tekanan darah ya guys. Syaratnya adalah tensi harus di bawah 140/90 dan suhunya harus normal. Aman. Dokter Andi berapa ini? 130/76. Suhunya tadi berapa? 363. Jadi aman untuk divaksin. Ini dokter Handoko nih. Iya. Mas Mukis. Oke, mereka akan menunggu ke meja 2. Oke, saya bacakan ini ya. Syarat-syaratnya adalah menjawab pertanyaan, nanti ada nomor, urut, nama, nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Kemudian ada hasil pemeriksaan suhu dan tekanan darahnya bagaimana. Jawab pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID? 2. Apakah sedang hamil atau menyusui? 3. Apakah sedang mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Apakah ada anggota keluarga yang kontak erat, suspek, konfirm, sedang dalam pengobatan COVID? Apakah memiliki riwayat alergi berat terhadap suntikan COVID sebelumnya? Ini pertanyaan untuk sesi berikut ya, karena vaksinasinya ada 2 kali. Yang pertama hari ini dan 14 hari kemudian. Yang ke-6, apakah Anda sedang dalam pengobatan terapi aktif jangka panjang terhadap kelainan darah, misalnya sakit leukemia, anemia aplastik, misalnya. Yang ke-7, apakah Anda menderita penyakit gagal jantung, penyakit jantung koroner? 8, apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik atau lupus atau SLE atau Sjogren syndrome atau vaskulitis atau yang lainnya? 9, apakah Anda menderita penyakit ginjal kronis sedang atau menjalani HD, hemodialisis atau peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal atau gagal ginjal atau sindrom nefrotik? Yang ke-10, apakah menderita rheumatoid arthritis ataukah autoimun atau penyakit hepatitis ya? 11, apakah Anda menderita penyakit saluran cerna kronis yang membutuhkan obat-obatan dalam jangka waktu lama? 12, apakah menderita hipertiroid atau hipotiroid yang masih aktif saat ini? Yang ke-13 adalah apakah menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis, defisiensi imun, atau penerima produk darah atau transfusi? 14, apakah menderita diabetes karena harus terkontrol dulu? Apakah menderita HIV nomor 15 harus CD4-nya di bawah 200? Dan apakah menderita penyakit paru, asma, TPOK atau TBC yang sedang dalam pengobatan dan penyakitnya masih aktif? Gitu ya, kita ikutin. Habis ini gimana?
Nah, yuk. Ini meja 3. Meja 3 tugasnya adalah melakukan eksekusi. Ya Allah. Di sana adalah kasih obat vaksin. Ya. Ini kalau sudah disuntikan, jadi yang sudah divaksinasi akan disuntik. Disuntik akan disuntik. Yang sedang disuntikan kanan, kanan kiri, kalian kanan boleh. Kita kanan kanan boleh. Oh, jadi untuk identifikasi ya. Petunjuknya di kiri, tapi kalau di sini ada luka boleh di kanan. Oke, ini tugasnya meja 3. Sekarang di meja 4, tugasnya meja 4 apa ya? Tidak ada pencatatan dan pelaporan. Terus kita juga melakukan observasi selama vaksin. Observasi tanda-tanda suci. Ada nanti di sini juga setelah selesai nanti kami jelaskan. Oke, jadi kalau udah antri meja 1, 2, 3 udah di vaksin yang keempat, akan disuruh menunggu selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi akut pasca imunisasi. Oke, Anda siap divaksin ya? Kita ikutin ya. Oke. Oke guys, kita udah melaksanakan vaksinasi dari meja 1 sampai meja 4. Itu lihat ada Dokter Hirman. Dokter Hirman, Anda termasuk yang gimana pending ya? Iya. Suruh istirahat dulu ya? Iya, istirahat dulu. Oke deh, ditunggu ya. Nanti moga tensinya turun. Mungkin Dokter Hirman Amin. agak takut ya? Takut nggak sih sama jarum suntik? Nggak ya? Itu teman-teman lagi nunggu giliran. Nah, ini yang sudah kita wawancarai ya. Oke, Dokter Ratih nih. Gimana dok tadi disuntik dok? Aman, tidak merasakan apa-apa, tidak sakit, tidak ada gejala apapun. Nggak takut ya? Tidak sama sekali. Pokoknya yakin. santai aja. Oke. Itu kayak nyuntik bayi ya kali ya? Kan Iya. cuma setengah cc. Oke. Ada yang ingin disampaikan nggak dok? Misalnya orang yang harus kesini harus gimana gitu yang mau divaksin? Nah, untuk menjaga kekebalan kita dari pandemik, ya kita harus yakin bahwa vaksin itu aman dan tidak ada efek samping. Iya, oke. Jadi harus sarapan dulu ya dok ya kalau sebelum sini ya? Ya, saya sudah sarapan dan minum susu. Oh iya. Oke, kita tanya yang sebelahnya nih, Bu Dokter Tuina, SPKJ. Gimana dok tadi divaksin dok? Asik, agak deg-degan tapi nggak apa-apa. Soalnya udah lama nggak divaksin ya? Iya. Iya. Udah lama nggak disuntik, kalau suntik. Iya, terus Oke, tapi disuntik udah lama enggak. sebagai dokter kedokteran jiwa nih dok, gimana dok untuk orang kan sekarang banyak yang takut tuh buat vaksin. Dokter ada saran gimana dok? Takut wajar, namanya manusia takut wajar, apalagi berita-berita dari mana-mana kan, vaksin nanti begini, wajar, tapi ya jangan berlebihan. Menjelang vaksin tidur cukup, sarapan, tadi kan dokter Ratih sarapan, minum yang cukup. Be happy ya dok ya? Ya. Oke. Nah ini kita ketemu dengan Direktur SUD Wonosobo, Dr. Danang Sananto. Dokter udah divaksin? Udah, Nangis nggak? enggak. Gimana dok? Ada pesan apa dok? Ternyata setelah saya rasakan setelah divaksin, saya meteornya tambah tinggi. Alah, enggak lah ya bohong ya. Waduh pasti langsung nge-thrill. Ada saran apa dok buat masyarakat nih yang mau vaksin? Masyarakat nggak usah ikut-ikutan percaya dengan hoax berita ini, karena ini dalam agama pun yang namanya ikhtiar. Ilmu manusia saat ini sampai ke pencegahan, salah satu ikhtiar. Doa pasti sudah semua. Ilmu pengetahuan sekarang sampai vaksin untuk pencegahan. Nah, untuk merawat tubuh itu adalah bentuk rasa syukur kita, karena sudah dititipi tubuh ini, maka kita rawat dengan baik. Salah satu caranya agar tidak terjangkit dengan penyakit adalah dengan vaksinasi. Oke, ya jadi oke divaksin ya dok ya.
Buat teman-teman yang giliran hari kedua, ketiga, semoga semua lancar dan tidak ada kipi atau kejadian ikutan pasca imunasi. Ketemu 2 minggu lagi. Ketemu 2 minggu lagi. Oke, dadah guys. Halo guys. Kita ketemu dengan namanya siapa dok? Lengkapnya dok? Dr. Nur Hayati, spesialis ortodonti. Nah, beliau ini adalah salah satu dokter gigi spesialis ortodonti yang ada di RSUD Wonosobo. Udah melaksanakan vaksinasi ya dok? Alhamdulillah sudah. Gimana kesan-kesannya dok? Kesan-kesannya ternyata menyenangkan dok. Jadi nggak menakutkan ya? Menakutkan seperti yang kita bayangkan. Oke. Ternyata bayang-bayang itu lebih menakutkan daripada kenyataan. Oh gitu ya, ini bukan curhat ya dok? Bukan. Tadi persiapannya apa dok sebelum vaksinasi? Tadi sarapan. Nah. Minum teh manis biar Ya. kuat menghadapi kenyataan. Oh, mau hadapi kenyataan. Oke deh, tadi Satu, dok. apa tuh? Saya paling takut dengan jantung. Oh gitu, jadi tadi gimana? Tapi tadi perawat yang rutin berhasil mengalihkan perhatian saya. Jadi nggak takut? Jadi nggak takut lagi. Nggak pakai nangis kan? Luar biasa nggak sakit. Nggak nangis, terus nggak minta balon ya? Nggak. Jadi tadi Mbak Lisa nyuntiknya nggak sakit ya? Nggak sakit. Oh iya. Benar, mengalihkan perhatian saya. Oh gitu, itu salah satu teknik ya guys. Ada yang mau disampaikan nggak dok buat masyarakat yang mau vaksin nih? Ya, buat masyarakat yang takut dengan vaksin, tidak perlu takut. Karena vaksin itu salah satu usaha kita untuk mencegah seandainya terjadi paparan pun tidak yang parah. Ya. Oke deh, kita sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan ya dok ya, karena kan menjalankan vaksinasi yang kedua. Sampai jumpa dengan Dr. Rahmatullah, spesialis THTKL. Gimana dok tadi waktu divaksin? Waktu divaksin, sebelum divaksin, Takut? ya nggak begitu sih. Nah. Udah bismillah aja. Tapi sesuai perkiraan waktu disuntik, ya gitu aja nggak sakit. Nggak sakit ya? Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan ya dok ya? Nggak perlu yang ada ditakutkan. Nggak ada takut. Kirain alat aja. Tadi persiapannya sebelum vaksin tadi pagi gimana dok? Persiapannya biasa seperti hari-hari sebelumnya, minum kopi hitam 1 gelas. Wah. Ya gitu, udah sarapan dok tadi dok? Ya sarapan, memang sebelumnya nggak pernah sarapan, terus buat vaksinasi ini sarapan. Oh iya. Dokter sarapan, dokter sarannya, dokter ini udah? Salmon. Gimana kesan-kesannya tadi? Iya. Sakit ternyata dong disuntik dong. Masa. Soalnya kamu kurus. Tadi pakai nangis nggak tadi? Oh Enggak ya. Ini sarannya buat masyarakat gimana yang mau divaksin? Jangan takut divaksin. Kalau nangis beliin balon ya. Dokter sarannya buat masyarakat gimana? Ya, jangan takut. Insya Allah sehat. Ya, kita mau mengatasi pandemi bersama-sama.